Sekalian, pasti semua kita membutuhkan dan meminta pertolongan Tuhan. Sebagai orang percaya yang meyakini ada Tuhan, ada Allah yang hidup, saudara. Tetapi persoalannya kita ini layak tidak menerima pertolongan Tuhan. Pantaskah kita menerima pertolongan Tuhan? Dan selanjutnya apakah kita bisa dipercayai ketika kita menerima berkat Tuhan, saudaraku. Saudara, ini jalan hidup dalam kelimpahan. Baik kelimpahan rohani dan bisa juga kelimpahan jasmani. Yaitu menjadi orang yang layak menerima perlindungan Tuhan dan bisa dipercayai menerima berkat Tuhan. Saya kira banyak di antara kita yang sudah berdoa berulang-ulang, tapi Tuhan seperti tidak memperdulikan saudara sama sekali. Faktanya memang demikian, banyak orang yang tidak layak, tidak pantas ditolong Tuhan dan tidak bisa dipercayai kalau sudah menerima berkat Tuhan. Nah, inilah jalan hidup di dalam berkat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, saudaraku. Yaitu kalau kita mau mengakhiri jalan hidup kita. Ya saudara, mengakhiri jalan hidup kita yang salah. Mengakhiri jalan hidup kita yang salah. Setelah itu saudara minta pertolongan Tuhan, pasti Tuhan tolong. Dan tentu saja pertolongan Tuhan sesuai dengan skenario Tuhan, bukan menurut skenario dan versi kita. Bahkan tidak minta tolong pun Tuhan akan tolong kita. Akhiri jalan hidup kita yang salah. Artinya kita harus berani bertekad untuk hidup suci, tidak bercacat, tidak bercela. Walaupun ini mustahil bagi kita. Tetapi tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Kita harus berani berkomitmen untuk itu. Dengan bertekad bulat senekat-nekatnya. Untuk bisa hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Track record, jejak rekam hidup kita, jejak rekam hidup saudara yang buruk, jangan mengintimidasi dan bersuara, kamu tidak akan pernah bisa suci, kamu tidak akan pernah bisa hidup tak bercacat, tak bercelah. Jangan didengar. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang tak dapat dilakukan oleh Allah. Jadi kita harus berani untuk bertekad mengakhiri jalan hidup kita yang salah. Yang kedua, kita harus mengakhiri jalan hidup kita yang salah, yaitu dengan segala banyak keinginan-keinginan kita. Saudara, percayalah saudara. Tuhan itu tidak ingin kok kita ini miskin terus. Kalau Tuhan memberikan kita kesulitan, iya bisa. Tetapi tidak terus-menerus kesulitan sampai kita ini jadi susah dan menyusahkan orang lain. Akhirnya kita nggak berguna bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menyusahkan pekerjaan Tuhan. Gereja harus terbuka terhadap orang-orang yang susah, yang sulit, yang butuh pertolongan. Harus. Tapi saudara jangan terus-menerus menyusahkan gereja. Tuhan mau saudara diberkati, benar. Tuhan mau kita sehat. Sehat walafiat jasmani rohani, saudara. Oleh sebab itu akhiri jalan hidupmu yang salah. Sebab kalau engkau tidak pernah mengakhiri jalan hidupmu yang salah, engkau tidak akan pernah diberkati.
Engkau tidak layak dilindungi, diberkati. Tidak bisa dipercayai menerima berkat. Nanti tambah rusak. Lihat orang-orang yang kuat, yang kaya, yang cerdas, pinter, memiliki relasi pejabat, menganiaya orang lain, menekan orang lain, menyusahkan orang lain. Apalagi kalau sudah merasa disakiti, dia akan membalas sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya, dan itu kepuasannya. Dan orang-orang seperti ini jahat dan pasti masuk neraka. Hari ini seperti menang, seperti tak terkalahkan, ada waktunya Tuhan bertindak. Ya, ada waktunya. Itu mengerikan. Jadi jangan jadi orang yang kaya, kuat, pinter, cerdas, memiliki relasi dengan pejabat, ya. Lalu saudara jadi masuk neraka. Karena jadi jahat saudara dengan keadaan itu. Jangan sampai. Nah kalau sekarang saudara dalam keadaan sulit, ya susah, ayo benahi diri dulu. Akhiri jalan hidupmu yang salah. Firman Tuhan mengatakan di Yesaya 59 ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Tuhan Allah, ya Yahweh, menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bersihkan dirimu saudara. Yuk bersihkan diri kita. Supaya kita bisa dipercayai Tuhan menerima segala berkat-berkatnya. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Dan supaya kita juga layak menerima perlindungan Tuhan. Tidak ada jalan lain saudaraku sekalian. Tidak ada jalan lain. Inilah yang harus kita lakukan saudaraku. Bagi para pelayan-pelayan Tuhan, coba lihat betapa banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Kita sebagai hamba Tuhan harus memperkaya mereka. Memperkaya hikmat, marifat, kecerdasan rohani, dan menuntun mereka benar-benar dalam kesucian karakter yang baik, yang mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, saudara. Ya walaupun kadang-kadang kita sudah berbuat baik, orang bisa terluka juga oleh langkah kita yang kurang tepat, kurang bijaksana. Atau langkah kita tepat pun juga bisa dinilai kurang tepat. Nah itu bukan masalah. Tetapi kita harus berusaha untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Dan berusaha mengasihi sama kita seperti diri kita sendiri, saudara. Dan sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus memperkaya mereka dengan hikmat, kebijaksanaan, marifat, kecerdasan rohani, supaya mereka terbimbing hidup dalam kesucian. Dan sebagai hamba Tuhan, mari kita menjadi saluran berkat Tuhan. Menyembuhkan yang sakit, menolong mereka yang kekurangan, mengangkat mereka yang lemah dan putus asa. Ya, mari kita menyiapkan diri menjadi saluran berkat. Untuk itu sebagai hamba Tuhan, tidak usah banyak bicara di media sosial. Yang akhirnya hanya untuk pansos, mengaktualisasi diri. Tapi kita berkhotbah saja, menyampaikan firman dengan tenang, dengan teduh, tidak menyerang siapa-siapa, tetapi memberkati orang. Ayo kita belajar berubah. Ayo kita belajar bertobat. Ayo, saya juga, saudara semua, kita semua, kita percaya Allah beserta kita. Immanuel, Immanuel,
Namamu disebut Immanuel. Kau Tuhanku, Tuhan Yesus. Allah beserta yang mulia Tuhanku Yesus Kristus di dalam kita. Namamu disebut Immanuel, beserta kami selamanya. Immanuel, 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 Tuhan Yesus Kristus. Namamu disebut Immanuel, ya Tuhanku. Allah beserta di dalam kita. Namamu disebut Immanuel, beserta kami selamanya. Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersedia menderita bersama putra-Mu. Saya, paling tidak sebagian kami, menyatakan bersedia menderita. Ajar kami memikul salib dan menderita untuk kemuliaan Bapa, kepentingan kerajaan surga. Kami seperti omong besar Bapa, tapi inilah yang menjadi standar hidup sebagai anak-anak Allah yang akan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Menderita bersama putra-Mu ya Bapa, Elohim Yahweh. Kami akhiri Bapa doa pagi ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara.